Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dua materi, yaitu materi pertama mengenai perilaku distributor atau pemasar, kemudian materi yang kedua mengenai pemasaran. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Abdul Qadir Jailani, Sri Meliandani, Sahrul Samsubair, dan Muhrir. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai materi tentang perilaku distributor atau pemasar. Distribusi atau pemasaran, produksi ke distribusi, kemudian distribusi ke konsumsi. Yang kedua, konsumsi ke distribusi, kemudian produksi ke distribusi. Distribusi atau pemasaran. Mengapa sebuah proses distribusi menjadi sesuatu yang sangat penting bagi sebuah kelangsungan usaha bisnis? Karena yang pertama, pemasaran berfungsi untuk menginformasikan tentang produk atau jasa kepada konsumen. Yang kedua, menjelaskan fungsi, manfaat, dan keunggulan sebuah produk usaha atau layanan. Yang ketiga, menginformasikan sebuah produk atau layanan baru kepada konsumen. Yang keempat, menghubungkan penjual dan pembeli potensial. Yang kelima, memuaskan pelanggan atau konsumen. Distribusi. Apa itu tujuan distribusi? 1. Mempercepat, memperlancar, dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, agar konsumen memperoleh barang atau jasa sesuai dengan yang dibutuhkan. Saluran distribusi langsung, contohnya produsen ke konsumen. Saluran distribusi tidak langsung, contohnya produsen ke pengecer, pengecer ke konsumen. Produsen ke pedagang besar ke pengecer, pengecer ke konsumen. Produsen ke agen, agen ke pedagang besar ke pengecer, kemudian pengecer ke konsumen. Distributor, jalur distribusi barang Alfamart. Pabrik atau produsen ke distributor center Alfamart ke gerai Alfamart, kemudian gerai Alfamart banyak dikunjungi oleh konsumen. Yang kedua, jalur distribusi gade-gade. Pabrik atau produsen ke distributor, kemudian distributor mengirim ke agen atau sales, kemudian mengirim kepada pedagang atau grosir, pedagang grosir ke pengecer atau gade-gade, kemudian dibeli atau dikunjungi oleh konsumen. Distribusi pupuk, gudang gresik ke distributor, kemudian ke konsumen industri, kemudian distributor ke kios, kemudian mengirim ke konsumen atau petani. Distribusi bibit ternak berada di wilayah pelayanan BPTU HPT Sembawah. Fungsi distribusi atau pemasaran. Pertama, fungsinya fungsi pembiayaan, fungsi pertukaran, fungsi transaksi dan negosiasi, misalnya harga, potongan harga, diskon, dan lain sebagainya. Fungsi pengangkutan, fungsi penyimpanan atau pergudangan, fungsi pengendalian mutu, grading dan standarisasi pengolahan mutu, fungsi pengendalian risiko, resi gudang, asuransi, fungsi penyediaan informasi pemasaran. Nah, di sini saluran distribusi terbagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi pengangkutan dan fungsi penyimpanan dan pergudangan, sebagaimana yang terlihat pada gambar. Kemudian fungsi pengendalian mutu, grading dan standarisasi. Dan di sini pengendalian mutu suatu barang juga harus sangat diperhatikan agar tetap terjaga. Kemudian fungsi pengendalian risiko, resi gudang, asuransi.
Resi gudang, warehouse receipt, adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006. Tujuannya yaitu memperkuat daya tawar petani dengan cara menunda penjualan produk hasil panen, menunggu harga membaik. Nah, di sini juga ada fungsi penyediaan informasi pemasaran. Fungsi penyediaan informasi pemasaran adalah untuk mendapatkan banyak informasi mengenai competitors, vendors, industries, markets, produk, dan customers. Kemudian pendapatan distributor, margin sama dengan profit plus biaya langsung plus biaya overhead. Nah, di mana yang dimaksud biaya langsung adalah biaya yang terkait langsung dengan kegiatan usaha seperti bahan baku, tenaga kerja. Nah, yang dimaksud biaya overhead adalah tidak terkait langsung seperti sewa bangunan, asuransi, peralatan kantor, dan lain sebagainya. Materi yang kedua yaitu materi tentang pemasaran. Konsep pemasaran bagi menjadi 6. Pertama, konsep produksi. Asumsi konsumen akan menyukai produk yang murah dan tersedia secara luas. Konsep ini awalnya dari pemikiran ekonom klasik Jean Baptiste Say yang menyatakan bahwa supply permintaannya sendiri. Yang kedua, konsep produksi menvandalkan pada kualitas produk dengan asumsi bahwa konsumen menyukai produk yang berkualitas. Konsep penjualan, asumsi konsumen hanya akan membeli jika tertarik. Karena itu penjual atau sales harus melakukan promosi untuk mempengaruhi konsumen. Keempat, konsep manajemen pemasaran, orientasi pada kepuasan konsumen. Kelima, konsep kemasyarakatan, konsep pemasaran yang disesuaikan dengan perubahan kesadaran masyarakat. Misalnya, pelayanan pernah jual, service center, sertifikasi halal, sertifikasi BPOM, dan sertifikasi ekolabel. Yang terakhir itu pemasaran holistik, menggabungkan atau memadukan semua unsur yang terkait dengan marketing dan kepuasan konsumen. Kemudian konsep produksi. Konsep produksi di sini yaitu orientasi produk atau kualitas, yang dimana pengertian kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pengguna produk atau jasa. Dalam pengertian umum, mutu mempunyai makna keunggulan suatu produk atau hasil kerja baik berupa barang maupun jasa. Kemudian manajemen pemasaran atau dalam kata lain kepuasan konsumen dan juga pemasaran dan kemasyarakatan sangat diperlukan dalam suatu usaha atau marketing skills agar dapat mengundang banyak pembeli atau customer. Kemudian di holistic marketing concept atau pemasaran holistik, yaitu menggabungkan atau memadukan semua unsur yang terkait dengan marketing dan kepuasan konsumen. Kemudian tren pemasaran atau offline marketing dapat melalui beberapa cara, yaitu telesales, direct mail, magazine inserts, event, dan print advertising. Kemudian integrate marketing strategi dapat Anda lakukan melalui beberapa cara, yaitu melalui mobile, sosial media, multimedia, email marketing, print media, dan direct mail, search melalui website, social share,
video, dan other offline media. Juga kita bisa mendapatkan berbagai macam public relation. Juga dapat memberi pengetahuan melalui blogs. Social media marketing dapat melalui Twitter, YouTube, Facebook, Dig, Flickr, blog, LinkedIn, Answer, dan lain-lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.